Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Rohmah dengan NPM 2201080028 ingin mempresentasikan hasil esai saya yang saya buat, yaitu yang berjudul tentang makna informasi sebagai transformasi data dalam ruang lingkup biologi. Yang pertama ada pendahuluan. Biologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang berfokus pada studi makhluk hidup dan segala aspek kehidupan, mulai dari skala molekul terkecil hingga ekosistem yang mencakup planet secara keseluruhan. Sebagai ilmu yang terus berkembang, biologi tidak hanya bertumpu pada pengamatan kasat mata, tetapi juga memanfaatkan berbagai teknologi canggih untuk mengumpulkan data yang lebih detail dan mendalam. Data ini mencakup berbagai bentuk seperti hasil pengamatan laboratorium, pengukuran lapangan, hingga hasil analisis menggunakan peralatan berteknologi tinggi seperti sekuens, DNA, dan mikroskop elektron. Dalam perkembangannya, kebutuhan akan data di bidang biologi semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas kehidupan yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan pengamatan sederhana. Misalnya, memahami bagaimana suatu organisme dapat bertahan hidup dalam kondisi lingkungan ekstrim memerlukan data tentang adaptasi molekuler, fisiologi, dan interaksi ekosistemnya. Oleh karena itu, data menjadi bahan baku yang sangat penting dalam penelitian biologi untuk menjawab berbagai pertanyaan mendasar tentang kehidupan, mulai dari struktur dasar DNA hingga interaksi antar spesies dalam suatu ekosistem. Namun, data mentah saja tidak cukup untuk memberikan wawasan atau jawaban yang bermakna. Data yang dikumpulkan misalnya berupa angka, urutan DNA, atau gambar mikroskopis seringkali tidak langsung memiliki arti. Data mentah hanyalah sekumpulan informasi yang terpisah-pisah dan tidak terstruktur sehingga sulit dipahami dan dimanfaatkan. Untuk mengubah data menjadi sesuatu yang dapat memberikan pemahaman, diperlukan proses analisis yang mendalam. Analisis ini melibatkan metode statistik, teknologi pemrosesan data, dan interpretasi ilmiah, sehingga data tersebut dapat disusun menjadi pola atau hubungan yang dapat dimengerti. Nah, hasil dari proses analisis ini adalah informasi, yaitu data yang telah diolah sehingga memiliki makna. Informasi memberikan wawasan yang lebih luas dan terfokus mengenai fenomena biologis tertentu. Sebagai contoh, data mentah dari urutan basa nukleotida dalam DNA ketika dianalisis dapat memberikan informasi tentang gen tertentu yang bertanggung jawab atas sifat atau penyakit tertentu. Informasi ini tidak hanya penting untuk menjawab pertanyaan ilmiah, tetapi juga membuka peluang baru dalam berbagai bidang aplikasi, seperti pengobatan, bioteknologi, dan konservasi lingkungan. Transformasi data menjadi informasi tidak hanya sekedar memberikan jawaban, tetapi juga memungkinkan pengembangan teori dan aplikasi baru. Dalam biologi informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk memprediksi perilaku sistem biologis, mengembangkan terapi genetik, atau mengelola ekosistem secara berkelanjutan. Dengan kata lain, informasi tidak hanya menjadi hasil akhir dari pengolahan data, tetapi juga menjadi dasar untuk eksplorasi lebih lanjut yang dapat memperluas pemahaman kita tentang kehidupan. Selain itu, proses ini juga menantang para ilmuwan untuk terus meningkatkan metode dan teknologi yang digunakan. Dengan berkembangnya teknologi seperti bioinformatika dan kecerdasan buatan, pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Namun, tantangan lain juga muncul, seperti bagaimana mengelola data dalam jumlah besar, menjaga keakuratan data, dan memastikan interpretasi yang etis serta tidak bias. Selanjutnya, definisi data dan informasi dalam biologi. Secara sederhana, data dapat diartikan sebagai fakta mentah yang diperoleh melalui observasi, eksperimen, atau teknologi. Dalam biologi, data bisa berupa angka, gambar, atau hasil pengukuran tertentu. Sebagai contoh, data dalam penelitian genomik biasanya berupa urutan basa DNA, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Dan ini dalam bentuk mentahnya tidak memiliki makna yang langsung dapat dimengerti. Sebaliknya, informasi adalah data yang telah diproses, dianalisis, dan diinterpretasikan sehingga memberikan wawasan yang lebih mendalam.
Proses ini sering melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pembersihan data atau data cleaning, analisis statistik, hingga visualisasi data. Sebagai contoh, ketika data urutan bahasa DNA diolah, ilmuwan dapat mengidentifikasi gen tertentu yang mungkin terkait dengan penyakit genetik tertentu. Dengan kata lain, informasi adalah nilai tambah yang dihasilkan dari data mentah. Transformasi data menjadi informasi. Transformasi data menjadi informasi dalam biologi adalah proses yang kompleks dan melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama itu pengumpulan data. Langkah pertama dalam informasi ini adalah pengumpulan data. Data dalam biologi dapat dikumpulkan melalui berbagai metode seperti eksperimen, laboratorium, survei lapangan, atau penggunaan teknologi canggih. Misalnya, untuk memahami dinamika populasi spesies tertentu, ilmuwan dapat mengumpulkan data jumlah individu, distribusi geografis, dan faktor lingkungan. Yang kedua, ada pengolahan data. Data yang telah dikumpulkan seringkali mentah dan memerlukan pengolahan lebih lanjut. Proses ini melibatkan pembersihan data untuk menghilangkan kesalahan atau inkonsistensi, serta normalisasi data agar dapat dianalisis dengan lebih mudah. Dalam penelitian genomik, misalnya data yang dihasilkan dari mesin sequencing, harus melalui tahap validasi untuk memastikan bahwa setiap urutan basa DNA akurat. Yang ketiga, analisis dan interpretasi. Setelah data diolah, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan menginterpretasikan data tersebut. Analisis seringkali dilakukan menggunakan perangkat lunak bioinformatika atau algoritma khusus yang dirancang untuk mengidentifikasi pola atau hubungan dalam data. Sebagai contoh, analisis data RNA dapat mengungkap gen mana yang aktif dalam kondisi tertentu, seperti selama proses penyembuhan luka atau perkembangan embrio. Selanjutnya ada peran informasi dalam berbagai cabang biologi. Informasi memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai cabang biologi. Beberapa contoh penerapan informasi dalam biologi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu genomik. Di bidang genomik, informasi dari data genetik memungkinkan identifikasi gen yang berhubungan dengan penyakit tertentu. Sebagai contoh, mutasi pada gen CVTR diketahui sebagai penyebab fibrosis kistik. Informasi ini tidak hanya berguna untuk diagnosis, tetapi juga untuk pengembangan terapi yang lebih efektif. Ekologi. Dalam ekologi, informasi yang diperoleh dari data populasi spesies dan faktor lingkungan membantu dalam konservasi keanekaragaman hayati. Misalnya, analisis data populasi burung di hutan tropis dapat mengungkapkan pengaruh deforestasi terhadap habitat mereka. Yang ketiga itu ada biologi molekuler. Di tingkat molekuler, informasi dari data protein dan enzim memungkinkan pemahaman tentang mekanisme dasar kehidupan. Sebagai contoh, studi tentang enzim tertentu yang berperan dalam metabolisme glukosa telah membantu dalam pengembangan obat untuk diabetes. Selanjutnya ada farmakogenomik. Cabang biologi ini menggabungkan data genetik dan farmasi untuk mengembangkan obat yang disesuaikan dengan profil genetik individu. Misalnya, pasien dengan mutasi tertentu pada gen CYP2C19 mungkin memerlukan dosis obat yang berbeda untuk pengobatan penyakit jantung. Selanjutnya ada tantangan dalam mengelola data biologi. Nah, meskipun informasi memberikan banyak manfaat, proses pengelolaan data dalam biologi tidaklah tanpa tantangan. Berikut beberapa tantangan utama yang sering dihadapi. Yang pertama, volume data yang sangat besar. Teknologi modern seperti sequencing generasi berikutnya dapat menghasilkan data dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Namun, volume data yang sebesar ini memerlukan infrastruktur penyimpanan dan analisis yang memadai. 2. Keakuratan data. Kesalahan dalam pengumpulan atau analisis data dapat menghasilkan informasi yang salah. Oleh karena itu, validasi data menjadi langkah penting dalam penelitian biologi. Privasi dan etika. Dalam biologi medis, data pasien adalah informasi sensitif yang harus dilindungi. Isu privasi dan etika menjadi perhatian utama, terutama dalam penelitian yang melibatkan data genetik manusia. Kompleksitas data biologi. Data biologi seringkali kompleks dan multidimensional sehingga memerlukan pendekatan analisis yang canggih. Sebagai contoh, analisis data proteomik tidak hanya melibatkan identifikasi protein, tetapi juga interaksi antara protein dalam jaringan biologis.
Peluang masa depan. Di masa depan, informasi yang dihasilkan dari data biologi diperkirakan akan semakin berperan penting dalam menjawab tantangan global. Dengan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, analisis data biologi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Misalnya, algoritma pembelajaran mesin telah digunakan untuk memprediksi struktur protein berdasarkan urutan asam amino yang merupakan langkah besar dalam memahami fungsi biologis protein tersebut. Selain itu, integrasi data dari berbagai cabang biologi seperti genomik, proteomik, dan ekologi memungkinkan pendekatan holistik dalam penelitian. Pendekatan ini dapat memberikan wawasan baru tentang hubungan antara berbagai proses biologis, seperti bagaimana perubahan genetik dapat mempengaruhi interaksi ekosistem. Dari paparan yang sudah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa informasi adalah hasil dari proses pengolahan data yang telah melewati tahap analisis, interpretasi, dan penyaringan untuk menghasilkan makna yang dapat digunakan dalam biologi modern. Informasi memainkan peran krusial karena menjadi dasar untuk memahami berbagai fenomena biologis, baik di tingkat molekuler, seluler, organisme, hingga ekosistem. Data yang awalnya bersifat mentah seperti urutan DNA, pola ekspresi gen, atau data lingkungan, diolah menjadi informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting dalam ilmu kehidupan. Proses ini melibatkan teknologi canggih seperti bioinformatika, mesin learning, dan analisis big data yang memungkinkan ilmuwan untuk menafsirkan data dalam jumlah besar dengan efisien. Contohnya, data genomik dari ribuan spesies dapat dianalisis untuk memahami evolusi, adaptasi, atau hubungan filogenetik antar organisme. Informasi ini tidak hanya penting untuk keperluan akademis, tetapi juga untuk aplikasi praktis seperti pengembangan obat, pertanian presisi, dan upaya konservasi spesies yang terancam punah. Namun, perjalanan dari data menuju informasi tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah volume data yang sangat besar, terutama dengan kemajuan teknologi seperti sequencer DNA. Generasi terbaru yang dapat menghasilkan data dalam jumlah terabit hanya dalam satu eksperimen. Keakuratan data juga menjadi perhatian karena kesalahan dalam pengambilan, pencatatan, atau analisis data dapat menghasilkan informasi yang salah atau menyesatkan. Selain itu, isu etika seperti privasi data genom, individu, dan aksibilitas hasil penelitian juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Meskipun demikian, dengan pendekatan yang tepat, informasi yang dihasilkan dari pengolahan data biologis memiliki potensi luar biasa untuk memecahkan berbagai masalah global. Dalam bidang kesehatan, informasi ini dapat membantu identifikasi penyakit genetik, pengembangan terapi berbasis gen, atau prediksi penyebab wabah penyakit. Di bidang konservasi, informasi dapat digunakan untuk melacak pola migrasi hewan, mengidentifikasi habitat kritis, atau memahami dampak perubahan iklim terhadap ekosistem. Bahkan dalam teknologi, informasi biologis telah memicu inovasi seperti bioteknologi berbasis DNA, sintesis, dan biofile. Dengan memanfaatkan informasi secara optimal, biologi modern tidak hanya membantu kita memahami kehidupan secara lebih mendalam, tetapi juga memberikan solusi inovatif untuk berbagai tantangan yang dihadapi manusia dan planet ini. Oleh karena itu, pengembangan alat, metode, dan kebijakan yang mendukung transformasi data menjadi informasi yang bermakna menjadi kunci dalam memaksimalkan potensi ilmu biologi di masa depan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.